Halo semuanya, aku Zafran dan di sini aku bakal nemenin kalian untuk menjelaskan dan tahu isi dari Museum Prasasti dan Museum Nasional. Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi, dan kita berpijak lalu. Kau merasakan yang sama sepertiku. Oke guys, jadi aku udah beli tiketnya dan sekarang aku mau masuk ke Museum Nasionalnya. Jadi guys, Museum Nasional Indonesia ini dikenal juga sebagai Museum Gajah. Museum ini adalah museum terbesar dan terlengkap di Indonesia yang menyimpan koleksi benda-benda sejarah, arkeologi, etnografi, geografi, hingga numismatik uang kuno. Terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Jakarta Pusat. Museum ini menjadi pusat ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Disebut Museum Gajah karena ada patung gajah perunggu pemberian Raja Thailand Chulalongkorn tahun 1871 yang diletakkan di halaman depan museum. Nah guys, setelah kalian masuk dari pintu utama tadi, kalian bakal disambut sama arca Hindu Buddha sampai ke lorong masuk nanti juga banyak banget dan sangat bernilai. Salah satu arca yang aku pahamin ada Kartikeya atau yang juga dikenal sebagai Skanda. Dikenal sebagai dewa perang dan keremajaan penuh semangat yang mengendarai burung merak dan bersenjatakan tombak. Dalam tradisi wayang Jawa, ia juga dikenal sebagai Rare Kumara. Lagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara, setapak di taman Sriwedari, setapak Sriwedari denganmu. Menurut aku bukan cuma sejarahnya doang yang indah, tapi tempatnya juga bagus banget, apalagi view bagian sini. Kita bergema melantunkan nada-nada lagu tanpa berkata. Sekarang aku lagi masuk ke bagian Tenun Roslong. Tenun Roslong adalah salah satu ruangan pamer atau instalasi di Museum Nasional. Bukan bagian koleksi permanen, tetapi bagian dari pameran khusus kontemporer. Ruangan ini dibuat dalam rangka pameran Le Art Botanique du Paradis yang diadakan di Museum Nasional pada 2025. Pameran ini memadukan tekstil tradisional, seni, desain interior, dan karya kontemporer sebagai penghormatan terhadap warisan budaya Indonesia. Ruangan ini menawarkan atribut romantis terhadap seni tenun songket, menggabungkan tradisi tekstil Indonesia dengan estetika feminim, kehangatan, dan keanggunan yang ceria. Lihat langit di atas selepas hujan reda. Setelah lurus dari lorong tadi dan mentok, kalian bakal nemuin Negeri Elok. Untuk masuk ke Negeri Elok, kalian bakal dikenakan biaya 40.000. Jika kalian punya kartu pelajar, itu gratis ya teman-teman. Nah, Negeri Elok itu apa sih? Negeri Elok adalah pameran fotografi dan instalasi seni di Museum Nasional yang menampilkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Pameran ini berisi foto-foto tentang alam, budaya, manusia, dan kehidupan Indonesia.
instalasi seni, termasuk 1945 bambu runcing sebagai simbol tahun kemerdekaan. Pameran ini dibuat untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia dan bukan koleksi permanen museum atau temporer. Lihat fajar merona memandangi kita, seakan tahu cerita tentang semua rasa yang ingin kita bawa tanpa ada rahasia, dan kita melangkah untuk. Pameran bagian ini itu isinya kayak senjata-senjata dari berbagai daerah gitu. Kita bergema melantunkan nada-nada lagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara, setapak di taman Sriwadari, setapak Sriwadari denganmu. Di sini kita udah masuk ke bagian manusia purba serta peninggalan tengkorak-tengkoraknya. Salah satunya ada Homo erectus. Homo erectus itu sendiri itu apa sih? Homo erectus adalah salah satu jenis manusia purba yang sudah punah dan merupakan nenek moyang manusia modern atau Homo sapiens. Mereka hidup sekitar 1,8 juta tahun yang lalu hingga 100.000 tahun yang lalu. Kita bergema melantunkan nada-nada lagu tanpa berkata, di dalam hati kita bernada merayu tanpa bicara, lagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara, seperti puisi tanpa rima, seperti itu aku padamu. Setapak Sriwadari, seperti itu aku padamu. Setapak Sriwadari, seperti itu aku padamu. Lihat langit Di sini nggak cuma ada manusia purba aja loh, tapi juga ada fosil-fosil dari hewan purba kayak mamut dan lain sebagainya. pelangi, seperti kau di sini, hadirkan Sriwadari dalam surga duniawi, dan kita berpijak lalu. Kau merasakan yang sama sepertiku. Nah, sekarang aku udah ada di Museum Prasasti. Untuk biaya masuknya hanya dikenakan biaya Rp10.000. Nanti kalian akan diberikan brosur berupa isi tentang Museum Prasasti oleh penjaga museum itu sendiri. Jadi guys, Museum Prasasti adalah museum berbentuk pemakaman bersejarah peninggalan masa kolonial Belanda. Lokasinya di Tanah Abang, Jakarta. Dahulu bernama Kuburan Kebon Jahe Kober. Berdiri tahun 1795, lalu diubah menjadi museum pada tahun 1977. Museum ini memamerkan prasasti dari makam, nisan, patung, dan monumen peninggalan tokoh-tokoh Belanda serta Eropa yang pernah tinggal di Batavia.
Dari yang udah aku rangkum, isi dari Museum Prasasti ada nisan kuno bergaya Eropa dari abad ke-18 sampai 19, prasasti makam dari marmer, batu kapur, dan batu kali, makam tokoh sejarah seperti Olivia Raffles, istri dari Thomas Stamford Raffles, patung dan relief bergaya kolonial, kereta jenazah antik, miniatur replika makam dan monumen, serta pohon-pohon besar dan area pemakaman artistik yang seringkali dipakai untuk fotografi. Salah satu patung yang sangat ikonik di Museum Prasasti adalah The Crying Lady Statue. Patung ini menampilkan sosok wanita berselimut kain panjang, tubuhnya membungkuk seperti sedang berduka. Maknanya, simbol kesedihan mendalam atas kepergian orang yang dicintai, lambang kelembutan dan kehilangan dalam tradisi pemakaman Eropa, menunjukkan bahwa pada masa kolonial pun, seni berperan untuk mengekspresikan emosi dan penghormatan bagi orang yang telah meninggal. Melangkah untuk lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Kita bersama melantunkan Baik teman-teman, sekian dari penjelasan aku tentang dua museum itu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.